Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu ke-125. Kali ini kami kedatangan tokoh senior, tokoh gereja, dan juga salah satu penasihat majalah Narwastu, yaitu Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan, Magister Teologia. Beliau ini dikenal aktivis gereja yang cukup vokal menyuarakan kebebasan beribadah di Indonesia. Beliau pernah menjadi anggota sidang MPL PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Beliau juga tokoh senior dan mantan Ketua Umum Sinode Gekindo, Gereja Kesehan Injili Indonesia. Kita akan berbincang dengan beliau yang luar biasa begini. Beliau ini sudah berumur 80 tahun, tapi beliau masih nyetir sendiri kemana-mana bawa mobil. Beliau juga masak sendiri di rumah, mencuci sendiri, membersihkan rumah. Dan beberapa bulan yang lalu beliau sudah ditinggal oleh Bapak Pendeta Dr. Beni Nenoharan almarhum yang waktu itu berusia 93 tahun. Tapi luar biasanya kemana-mana beliau masih nyetir sendiri, masih memasak sendiri. Bahkan kami di kantor Naros ini beliau memasak makanan, membawa untuk kami santap bersama di sini. Beliau juga yang berkhotbah, luar biasa. Kita akan mendengar testimoni seorang Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan yang baru pulang dari kampung halaman di Poso, Sulawesi Tengah. Apa kabar Ibu Pendeta Ana? Luar biasa. Baik Bu ya? Baik. Iya. Beberapa bulan yang lalu Pak Beni Nenoharan sudah dipanggil Tuhan dengan damai dan tenang ke sisinya dan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sepeninggal beliau Bu, yang selama ini Ibu juga mengurus beliau. Ya, bahkan kalau dibilang di tempat tidur, memberi makan, bahkan membersihkan ketika beliau buang air, Ibu yang selalu mengurus. Sekarang Ibu kembali lagi pelayanan, kemana-mana menyetir sendiri. Mungkin Ibu, silahkan Ibu bersaksi apa yang Ibu rasakan. Iya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kepada saya seorang suami, juga sebagai Bapak rohani saya, karena saya kenal Yesus lewat beliau. Kemudian saya kenal Institut Injil Indonesia, I3 Batu Malang, YPPI lewat suami saya, puji Tuhan. Saya hampir menjadi sarjana teologi tanpa kenal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi lewat Pak Beni, saya mengenal. Kemudian Tuhan mengizinkan itu menjadi suami saya, puji Tuhan. Dan sebenarnya Opa Ben sudah pergi tanggal 7 Februari. Tetapi saya berseru pada Tuhan waktu itu, Pak Ben kolaps. Pak Ben sebenarnya tidak sakit secara fisik, enggak ya. Memang waktu Tuhan gitu. Sebenarnya tanggal 7 itu dia kayaknya sudah mau pergi. Saya bilang, saya berseru, saya menangis di hadapan itu, saya berseru sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan genapi dong Tuhan. 2 hari lagi tanggal 9 saya genap pernikahan kami 50 tahun. Gitu, 50 tahun. Dan Tuhan, saya hanya itu pun minta, Tuhan tolong dong tuh sambil aku peluk suami saya gitu. Akhirnya puji Tuhan, dia sehat kembali, kami terus menyanyi-nyanyi memuji Tuhan, kami menyanyi Tuhan, dia senang sekali pujian penyembahan. Dan persis memang akhirnya Tuhan genapi sempat kami ucapan syukur 50 tahun pernikahan, dan tambah Maret lagi hampir 1 bulan gitu ya, 9 Maret, dan waktu kembali kepada Tuhan itu kembali dengan ini. Sebenarnya sih beliau di tangan saya ya. Jadi selama beliau dalam keadaan yang tidak ini mungkin kesaksian saya. Saya aktivis di PGI, di Komnas HAM, dan juga di Lintas Agama, dan sebagai Ketua Sinode saya sangat super sibuk. Dan karena saya banyak keluar negeri, 3 kali suami saya pergi cari saya dalam keadaan sudah ini tidak tahu pulang. FPI yang antar pulang ke rumah kami, tanya kemana Opa, cari Oma ada di Eropa, Oma ada di luar negeri. Akhirnya setelah pulang dilaporkan ke saya pikir untuk apa saya menjadi wanita populer, suami saya terlantar. Akhirnya saya
letakkan seluruh jabatan saya, baik di Komnas HAM, di PGI, sebagai ketua sinode, semua saya letakkan semua jabatan saya itu tugas-tugas saya katakan kepada teman-teman, baik itu ketua PGI, saya bilang di Komnas HAM juga, saya bilang tugas saya di organisasi bisa digantikan, tetapi tugas saya sebagai istri tidak ada yang bisa menggantikan. Karena itu saya serahkan semuanya itu. Dan begitu saya full waktu untuk mengurus suami saya sambil pelayanan itu, saya bawa ke sana kemari, nyetir mobil, ya kami nyanyi-nyanyi puji Tuhan, sampai pada akhirnya dia tidak berdaya apa-apa lagi, tenaganya habis. Jadi 94. Jadi ya, 20 Mei kemarin genap 95 sebenarnya Pak Beni. Ya, sudah waktunya lah seperti itu. Dan dia katakan, seminggu sebelum dia berangkat, dia merubah istilahnya pada saya, bukan lagi oma, tapi ibuku. Ibuku, kalau dia lihat saya, dia gambar ibuku gitu, panggil saya ibuku. Jadi aku rupanya dia merasakan kasih ibulah ya yang dia dapatkan. Nah, oke. Jadi puji Tuhan, saya merawat suami saya sampai akhir hidupnya. Seluruhnya kasih mandi dia, kami tidak, anak-anak sudah tidak ada, tapi yang saya kasih mandi suamiku, yang saya urus suamiku secara pribadi, semuanya itu ya saya urus tanpa ada pembantu di rumah. Rumah kami 3 lantai dan harus saya bersihkan semuanya, puji Tuhan. Dan saya harus pelayanan, setiap orang datang harus kasih makan rohani dan jasmani. Jadi puji Tuhan, dan harus urus suami. Dan karena saya tinggal suami ke pasar, saya taruh depan pintu tungguin saya habis jemuran. Nanti haji-haji lewat, mana oma? Oh, ibuku lagi pergi ke pasar. Ibuku lagi. Itu pulang nanti berarti ya itu. Ya puji Tuhan. Dan kepergian suami betul bagi kami dua karakter kami yang sangat berbeda. Saya anak sulung yang suka ngatur-ngatur dan beliau anak bontot yang suka gitu, apalagi orang timur lagi kan. Tapi puji Tuhan 50 tahun kami hidup rukun dan damai. Cuma saya bilang sebelum kami menikah dulu, Pak, saya orang Poso berdarah Bugis. Saya rela diajak miskin, tetapi tolong tidak dibentak, jangan dikasarin, ya, jangan dikasarin. Dan puji Tuhan selama 50 tahun, padahal orang Timur kan kita tahu suka. Tapi puji Tuhan selama 50 tahun beliau enggak. Dan puji Tuhan enggak pernah berbuat kasar kepada anak-anak. Puji Tuhan, anak-anak kami semua berhasil. 1,5 bulan setelah Esther selesai spesialis, dia cum laude, puji Tuhan. Dokter ya? Iya, dia spesialis anestesi dari Angkatan Darat. Dan dia boleh puji Tuhan, semua berhasil anak-anak, 8 anak, semua dengan anak kandung 4, anak angkat 4, semua sarjana. Dan berhasil kami tanpa gaji, tanpa apa, kami tidak pelayanan minta-minta apa, enggak ada. Kami betul-betul hidup dengan iman kami kepada Tuhan dan cukup, gitu, cukup. Dan ini kenang kami, dan ya puji Tuhan, ya kami bisa menjadi dia. Saya baru lihat, saya belajar satu hal, apa yang kita tabur dengan mencucurkan air mata dituai dengan sorak-sorai. Saat begitu kaget, datang di rumah duka orang yang terdaftar aja 1.200 orang. Itu yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar. Dan yang ke San Diego 320 orang. Itu yang turun, yang tidak turun di mobil juga lebih banyak lagi, gitu. Dari ini puji Tuhan. Dan begitu banyak, semua orang datang, kami muridnya Pak Beni, kami bisa begini karena Pak Beni, saya bisa berhasil Pak Beni, kami ya. Dan ternyata itu sampai seluruh dunia ya, muridnya Opa kan banyak banget, banyak dari kedutaan, duta besar, bekas dubes itu murid-murid kami. Jadi puji Tuhan saya memiliki suami yang saya puji Tuhan aku bisa setia sampai mati dalam pernikahan kami ya saya, karena itu saya menghimbau kepada teman-teman yang masih punya suami, masih punya istri, masih punya orang tua, marilah kita beri yang terbaik. Apa yang kita lakukan, saya tidak merasa ini cebol-cebol suami saya kasih mandi, saya tidak merasa hina, karena saya merasa tugas saya sebagai istri
tugas saya sebagai istri. Puji Tuhan. Dan juga anak-anak kami sangat memperhatikan, puji Tuhan, akhir hidup Bapak kami hidup rukun dan damai dan semua anak-anak itu sampai hari ini luar biasa. Nah, saya sempat ke Morowali, ke Poso, oleh karena ya saya ingin sedikit refreshing. Kemudian memang ada kasus di mana anak kami datang ke sini, disabot tanah kami, cukup banyak yang diambil orang. Gitu. Morowali sekarang memang gudang ini, memang kita seperti apa yang kita sudah baca-baca di warta berita. Jadi orang main jual tanahnya, main sabot tanahnya. Jadi, hidup tidak menghiraukan hal-hal rohani lagi. Di kampung saya itu, di tempat kami tinggal, gereja yang dibangun ayah saya cukup besar itu. Saya tanya Ibu Gembala, berapa jemaat? 1.200, oke? Saya lihat 2 kali ibadah, udah sampai 50 ibadah pertama jam 5. Jam 9, iya cuma sekitar 70 lebih. Kemana? Jadi orang-orang sana naik sepeda motor, naik mobil, pokoknya deh hidup. Dan tidak menghiraukan ibadah. Tidak tahu, pokoknya tidak menghiraukan ibadah. Jadi saya betul-betul makan hati banget. Hanya saya pelayanan pribadi siang malam di sana. Jadi kenangan saya ialah saya rindu bahwa setiap saudara yang masih punya orang tua, ya, berikanlah yang terbaik, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan engkau diberkati Tuhan. Itu pengalaman kami dengan 8 anak, diberkati oleh Tuhan karena menghormati orang tua mereka. Kemudian, hai istri, ya, tunduklah kepada suami, bukan berarti menyembah ya, artinya layanilah suamimu seperti kita melayani Tuhan. Dan suami demikian juga, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada istrimu, dan supaya engkau diberkati Tuhan. Dan itu yang kami alami. Dan puji Tuhan, kami tiap hari sampai kemarin itu 1 jemaat ke GPM pada datang itu dari pagi sampai malam. Sehingga saya harus bangun menyiapkan makanan tadi dari jam 3 pagi saya harus bangun menyiapkan makanan. Oke. Ya, Ibu Ana, terima kasih atas testimoni Ibu. Para sahabat Narwastu, beliau datang ke kantor Narwastu karena kami juga punya tim doa. Ibu Ana ini adalah motor dari tim doa Persekutuan Doa Narwastu. Jadi beliau kali ini datang dengan sehat, membawa makanan, dan beliau juga menyampaikan firman Tuhan. Ibu Ana, ada pesan Ibu kepada para sahabat Narwastu terkait dengan tips Ibu di umur 80 tahun masih nyetir mobil, masih bisa masak, masih bisa berkhotbah lewat Zoom bahkan ya? Silakan. Iya, Zoom seluruh dunia ya, seminggu 2 kali. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan 2. Satu, ketua Persekutuan Doa di Indonesia, ya, saya selalu seluruh Indonesia dari Ikatan Dokter Indonesia, nanya saya, Oma, apa rahasianya sih Oma dengan usia 80 tahun, Oma masih sehat, masih bisa semua masih makan, semua makan RW, makan babi, tapi tentu sepotong-sepotong aja ya, terbatas. Saya bilang, gimana ya dokter? Saya bilang, kalian dokter kok nanya ke aku? Saya bilang, tapi oke lah. Pertama saya katakan, makanan rohani. Pagi-pagi benar, saya jam 3 itu sudah ibadah. Dan itu saya belajar dari ayah ibuku. Ya, jam 3 sudah ibadah. Kalau dulu sebelum kenal Yesus, jam 3 sudah ibadah. Kenapa setelah kenal Yesus enggak gitu, ibadah. Kemudian saya mengerjakan seperti orang tua saya ajarkan, jangan lepaskan suami dan anak-anak dan perut kosong. Pergi kerja atau pergi sekolah. Jadi dari situ saya memasak. Pokoknya kalau soal makanan saya fanatik. Tidak pakai vetsin atau segala macam. Saya fanatik dan makan mesti tangan saya, tidak boleh pembantu. Pembantu boleh bersihkan, tapi soal makanan saya yang masak. Kualitas makanan, bukan soal makanan mewah, tapi kualitas memasak. Itu. Yang kedua, jadi yang pertama makanan rohani. Dan kami malam-malam tutup dengan ibadah sebelum tidur. Jadi itu yang kami lakukan, firman Tuhan dan berpikir positif. Sebab penyakit 90% itu akibat karena pikiran kalau negatif. Tapi ya itu, hati yang gembira adalah obat. Terima kasih. Oke. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan singkat padat dengan seorang rohaniwan, tokoh gereja, dan juga salah satu penasehat majalah Narwastu, Ibu Pendeta Dr. Ana B. Nenoharan, Magister Teologia. Terima kasih Bu atas testimoni yang Ibu sampaikan kepada para sahabat Narwastu. Kiranya Ibu juga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Baik para sahabat Narwastu, itulah podcast kami kali ini.
Kiranya kita semua sehat, dilindungi Amin. Tuhan. Salam kasih Narwastu dan Tuhan memberkati Indonesia.